وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah pengurus Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek Cidodol Baru, Kebayoran Lama yang Allah muliakan, serta para jemaah semuanya yang menyaksikan kajian ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bangun berpagi-pagi dalam keadaan fitrah kita, fitrah keislaman kita, seperti bulan yang muncul dan pergi, seperti matahari yang akan terbit dan akan pergi tenggelam. Seperti itu pula kita berputar di muka bumi ini di pagi hari. Fitrah kita adalah untuk bangun, untuk melaksanakan tugas kita, yaitu kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini merupakan untuk keistiqomahan kita. Insyaallah Allah akan jaga hingga Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan kita dengan dunia ini dalam keadaan sebaik-baiknya, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tadabbur ayat kita pada pagi hari ini adalah Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yaitu memperbaiki kembali, mengingatkan kita kembali tentang konsep bagaimana kita melihat satu kebaikan, satu peluang amal soleh yang ada di depan kita. Ada kalanya peluang kebaikan itu ada, kita mampu melakukannya, tapi orang lain tidak bisa melakukannya. Ada kalanya orang lain bisa melakukannya, tapi kita yang tidak bisa melakukannya. Dalam banyak keadaan seperti itu, bagaimana kita melihat satu kebaikan tersebut? Maka para jamaah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat kedua ini, ya, dalam potongannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menggarisbawahi pada bagian ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apa? Dan saling tolong-menolonglah kamu 'alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ini para jamaah, kalau kita melihat ada satu nilai al-birri, nilai kebaikan, ada nilai at-taqwa, maka prinsipnya yang Allah perintahkan pada ayat ini apa? Wa ta'awanu, yaitu kita diperintahkan, ini bentuknya perintah, bentuknya amar, dan saling tolong menolonglah kamu, ya, dalam melaksanakan al-birri wa taqwa tersebut, dalam melaksanakan kebaikan dan nilai takwa tersebut, saling tolong menolong. Nah, para jamaah, tadabburnya adalah bagaimana kita selama ini di hadapan kebaikan, di hadapan nilai-nilai takwa. Ada kalanya para jamaah, kalau kita memperoleh satu kebaikan, ya, kita bisa melakukan satu kebaikan, amal soleh, tetapi kemudian kita orang lain tidak bisa melakukannya, atau orang lain kita lihat itu berbeda dengan kita, orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harapkannya orang lain itu adalah bisa bersama-sama kita sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Kita harapannya mereka ini semuanya udah dalam keadaan harum, wangi, rapi. Mereka dalam keadaan bersemangat sebelum azan sudah datang, lalu kemudian baca Quran, berzikir, lalu kemudian selesai, mereka tidak pulang dulu, kita saling mengaji, diskusi. Ya, pengennya kan begitu para jamaah. Kita bisa itu. Kita datang lebih awal, bahkan kita sebelum azan, kita yang azan, bahkan kita duduk. Tapi itu kita lihat kanan kiri, mana yang lain nih jamaah nih? Payah pada.
Gimana biasanya kita melihat kondisi seperti itu? Ya, ini kadang di luar kontrol kita. Lantas kita begitu cepat kecewa, begitu kemudian kesal, benci dengan orangnya. Nah, kalau dengan keadaannya mungkin kita benci itu masih bisa dimaklumi, Pak. Tapi ini kemudian kita benci dengan orang, kita ketemu orangnya langsung kita omel-omelin. Kamu gimana? Agama kamu Islam masih atau udah selesai Islamnya? Kenapa kamu saya nggak lihat kamu ke masjid? Hah? Udah lupa jalan ke masjid? Waduh. Nah itu muncullah kemudian apa, Pak? Sifat sombong dalam diri kita. Saya ini lebih baik daripada kamu. Nah kalau udah ada sifat sombong itu berarti siapa yang bermain? Setan. Ya. Nah padahal pada prinsipnya kebaikan itu ketika kita lihat adalah mindsetnya bukan cuma sekedar hanya untuk kita tunaikan secara pribadi kita. Alhamdulillah kita sudah melakukannya. Orang lain mah terserah. Dia bisa mau kerjain alhamdulillah, enggak juga mereka yang tanggung sendiri. Titik sampai di situ kadang. Yang penting saya sudah bisa melakukannya, yang penting saya sudah sampaikan, yang penting sudah saya ajak, saya sudah ingatkan. Begitu para jemaah. Jadi ternyata bukan sampai di situ titik tujuan kebaikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu adalah setelah kita bisa melakukannya secara pribadi diri kita, maka kita punya tanggung jawab untuk bagaimana kebaikan ini jangan kita sendirian yang mengerjakannya. Lalu kemudian kedewasaan kita, kematangan spiritual kita, emosional kita itu berpikir keras bagaimana caranya supaya orang lain bisa melakukannya. Dan ternyata boleh jadi para jemaah, mereka itu tidak bisa datang ke masjid itu perlu pertolongan kita, tapi kitanya tidak menolongnya. Maka perintah dari ayat ini apa? Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian. Bahkan bahasanya para jemaah dalam ayat ini itu lebih dalam lagi. Bukan cuma sekedar tolonglah saudaramu. Ada nggak bedanya, Pak? Bahasa antara tolonglah saudaramu dengan saling tolong menolonglah kamu. Berbeda. Kalau tolonglah itu adalah satu pihak saja kita nolongin saudara kita yang lain. Tapi ini adalah saling tolong menolong. Saling itu berarti ada timbal balik. Saling itu adalah perbuatan itu dilakukan oleh beberapa banyak pihak. Jadi ini dilakukan, gerakan ini dilakukan bersama-sama. Saling menolong, saling membantu. Gitu. Apa ternyata dicari, ditelusuri, ternyata penyebab orang tersebut tidak melakukan satu amal kebaikan itu, karena dia umpamanya nggak punya kacamata, karena matanya sudah rabun. Mau beli kacamata, nggak punya uangnya, akhirnya dia nggak bisa datang ke masjid. Dia datang ke masjid kenapa? Umpamanya nggak punya kain sarung. Ya, atau tempatnya jauh, rumahnya jauh, maka dia butuh kendaraan, maka itu yang menjadi penghambat dia tidak datang ya ke masjid bersama kita. Maka itu semua para jemaah, tugas kita itu bukan cuma sekedar ngajak, tapi tolongin dia. Kalau nggak punya, beliin sepedanya, ya supaya dia bisa datang ke masjid. Nggak punya sarung, beliin sarung. Kalau udah punya semuanya bagaimana? Berarti dia tidak punya motivasi, tidak punya kemauan. Kasih motivasi itu. Kasih kemauan itu. Nah ini ketika kita yang dibantu pun demikian. Ada kalanya kitanya yang nggak mampu tapi orang lain mampu. Ya, orang lain mampu, kitanya nggak mampu. Apa yang kita lakukan? Mindsetnya pun juga begitu. Jangan menyalahkan orang yang mampu. Itu dia cuma nyuruh-nyuruh doang, ngatur sono ngatur sini, ya kan? Jadi dua-duanya sama nih Pak, yang ini nyalain, yang sini nyalain. Maka ini adalah dua belah pihak. Jadi bagaimana membantunya? Kalau dia nggak mampu, ya apa yang bisa dia lakukan? Tenaganya. Jadi bukan cuma mengandal menunggu. Saya nunggu ini, ya dianya nggak mau datang. Saya nggak punya kain sarung, dia nggak mau beliin. Tapi dia nunggu, dia nggak ada pergerakan, dia tidak ada aktivitas apa-apa. Sehingga boleh jadi si itu tidak tahu juga. Ya,
Atau pihak lain dia tahu tapi diam saja. Maka banyak pihak para jamaah untuk bisa menangani satu persoalan ini. Kalau semuanya punya semangat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sebenarnya ini yang menjadikan kebaikan itu memiliki percepatan para jamaah untuk bisa segera terrealisasi kalau memiliki semangat yang sama. Nah, ini para jamaah, kenapa ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Karena di sini terselip para jamaah, bahwa kita ini manusia ini adalah makhluk yang lemah. Setiap kita punya peluang yang sama. Ada kalanya kita yang bakal lemah. Kalau saat ini kita kuat, ada kalanya kita akan lemah. Maka kelemahan kita ini bagaimana bisa menguatkan orang lain? Dan kekuatan kita ini bisa menguatkan orang yang lemah, dan kelemahan kita ini tidak menjadikan kita terpuruk terus dalam kelemahan. Begitu. Dan yang berikutnya para jemaah, yang terselip dari ayat ini adalah bahwa ada jenis kebaikan yang memang itu berat para jemaah. Dia mau melakukannya tapi dia tidak mampu. Dia membutuhkan partner. Dia membutuhkan orang yang menyemangati. Dia tahu tapi kalau lagi sendiri kadang kemalasannya, kadang jenuhnya, maka dia membutuhkan seorang yang menarik, mengambil tangannya, menggandengnya. Ayo, begitu. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang itu tidak bisa dilakukan sendirian. Lalu dia membutuhkan partner. Maka di sini ditetapkan wa ta'awanu 'alal birri. Saling tolong-menolonglah. Nah, contohnya apa para jemaah? Kebaikan yang tidak bisa dilakukan sendirian. Kebaikan yang tidak bisa dilakukan sendirian contohnya adalah menikah. Nah, menikah mana bisa sendiri? Kalau sudah menikah, jadilah kan pasangan rumah tangga. Jadi ada suami, ada istri. Nah, ini adalah menjalani rumah tangga nggak bisa sendirian. Bagaimana prinsip suami dengan istri ini menjalankan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata suami, saya punya kekuasaan, saya punya kekuatan, saya punya kelebihan di bidang ini. Istrinya tidak punya. Bagaimana suami bisa menolong istrinya? Begitu juga dengan istrinya. Istrinya punya kelebihan dalam bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh suaminya. Kalau masing-masing suami istri tidak memiliki prinsip atau misi ta'awun 'alal birri wat taqwa dalam mengatasi ekonominya, dalam mendidik keluarganya, masing-masing egois, tidak akan pernah bisa itu para jemaah. Ya, yang menjadikan retaknya hubungan harmonis ke rumah tangga itu adalah karena tidak bisa menjalankan prinsip saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apalagi para jemaah contohnya, amalan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Berdakwah, belajar bisa dilakukan sendiri. Orang mau belajar nggak punya gurunya, nggak ada gurunya. Gurunya nggak ada yang mau ngajarin, gimana dia bisa mau belajar? Ada orang punya ilmu, gurunya bisa mau mengajar, tapi ternyata orang-orang yang pada nggak mau belajar. Ya, mana jadi bisa. Jadi dakwah itu adalah perbuatan yang tidak bisa dilakukan sendirian. Saling tolong menolong, bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik. Ada orang yang punya bakat, bisa mengajar. Dia butuh apa? Dia butuh sekolah. Dia butuh sarana, pendidikan. Dia butuh legalitas hukum. Dia butuh tenaga pembantunya, skill staffnya yang punya skill untuk memajukan lembaganya. Itu tidak bisa sendirian dia, Pak. Ya, dia butuh orang yang mencari dananya, fundraisingnya. Maka kalau dia jalankan sendiri, tidak ada yang membantu, maka kebaikannya itu akan berjalan stuck di tempat. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan dengan sendirinya, dia membutuhkan pihak orang lain. Maka disinilah dibangun prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, boleh jadi kita berpikirnya, itu kalau ada amal pribadi, ada amal sosial, ada amal individual, ada amal yang secara komunitas. Kalau kita berpikir bahwa yang membutuhkan bantuan orang lain, saling tolong menolong ini adalah amal sosial saja, mungkin juga kita keliru. Karena amal yang bersifat
fardi sendirian pun kita masih membutuhkan orang lain juga kok. Ya, kita jangan pikir kita berzikir, kita berdoa, kelihatan itu amal pribadi. Tapi kita membutuhkan juga orang lain. Kita punya hajat, kita berdoa sendirian. Kita butuh orang lain membantu doa kita, menguatkan doa kita. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seseorang minta didoakan, Nabi sering mengatakan enggak langsung tenang aja saya doain. Tapi Nabi minta orang lain itu membantunya supaya doanya, keinginan orang tersebut terkabul. Ya, ada orang yang Nabi kemana saja dibawain itu air, mau wudu disiapin, mau minum, mau MCK, mau pergi disiapin sendalnya dipakai. Kemana saja Nabi itu dia ngikutin. Sampai saking simpatiknya, saking ngenes. Kalau kita lihat orang begitu murid begitu baik sekali, ditanya sama Nabi, kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Kamu mau apa? Ditawarin sama Nabi. Aku cuma pengen tetap terus mendampingi kamu sampai ke surga. Yang lainnya maksud Nabi, kalau yang itu mah ya itu mah bukan urusan kamu, itu mah yang dimaksud adalah kamu mau apa? Mau minta didoain apa? Apa kamu mau dapat kesehatan? Apa kamu mau dapat pasangan, anak cucu, keturunan? Apa kamu mau rezeki? Minta apa kamu? Enggak, saya enggak minta apa-apa kok. Saya cuma itu aja, nemenin engkau sampai ke surga. Itu udah ditawarin pada jamaah. Mau apa? Kalau kita kan kebutuhan kita banyak banget ya, ditawarin sama Nabi. Mau ini, kalau bisa yang ini, yang begini. Tapi dia nggak mau. Saya tulus, saya pengen berbakti kepada engkau sampai ke surga. Terus apa kata Nabi? Bantu aku dengan banyak sujud. Jadi nggak langsung tenang aja ntar aku doain. Tapi suruh bantuin juga. Supaya keinginan dia itu terkabul. Meskipun tanpa dia banyak sujud pun kalau Nabi berdoa dikabulkan. Tapi dia tetap ini bikasrati sujud. Bantu aku untuk kepentinganmu itu dengan kamu banyak sujud. Nah, itu para jamaah sekalian. Jadi untuk perkara yang secara pribadi pun masih minta dibantu juga. Tidak bisa mengandalkan perseorangan. Begitu. Jadi para jamaah, ada orang yang sakit, wanita ya, warna berkulit hitam, sakit parah, Pak. Sakit sakit ayan. Di zaman Nabi dulu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, doakan aku dong. Kenapa memang aku ini seorang wanita yang suka sakit ayan, suka kambuh di tengah jalan. Kadang-kadang kalau aku ini kambuh, auratku suka tersingkap. Tolong doain aku dong. Pantas dia mintanya sama Nabi. Sudah tepat datang ke orang yang tepat, minta didoain supaya sembuh. Tapi apa kata Nabi? Kamu pilih, aku doakan sekarang kamu sembuh, ya. Aku doakan sekarang nih kamu sembuh karena doanya mustajab. Ya, atau kamu bersabar. Kamu masuk surga. Aku jamin masuk surga. Kamu pilih mana? Pilih mana, Pak? Saya doain sembuh sakit ayan kamu, tapi belum tentu masuk surganya. Atau saya nggak doain, kamu bersabar saja, tapi saya jamin kamu masuk surga. Pilih mana? Maka wanita itu memilih, kalau begitu aku milih masuk surga aja. Maka wanita tersebut, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk wanita yang dijamin masuk surga. Atas dasar apa dia masuk surganya? Atas dasar kesabarannya. Ya, berobat saja, bukan berarti tidak berobat saja. Berusaha dengan berobatnya dan bersabar, kamu jaminan masuk surga. Daripada aku doain sekarang jaminan sembuhnya, tapi masuk surganya kamu harus sholat, kamu harus puasa, kamu harus sedekah, kamu harus haji, kamu harus melakukan amal soleh begini, baru kamu bisa masuk surga. Maka dia lebih memilih dengan kecerdasannya, mendingan aku minta yang pasti-pasti aja masuk surganya, sedangkan kesembuhannya biar aku yang berusaha.
Maka para jamaah itu butuh juga. Jadi tidak bisa mengandalkan diri sendiri tapi membutuhkan orang lain. Dia minta didoakan kepada Nabi, Nabi pun minta dia untuk bersabar dan seterusnya. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala pun memberikan bocoran kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah akan memberikan seorang putra yang halim, nanti kalau lahir putra kamu akan menjadi orang yang sabar, orang yang taat, orang yang patuh kepada engkau. Maka Nabi Ibrahim pun tidak mengandalkan dari Allah Subhanahu wa taala saja, bahwasanya tenang sajalah anaknya sudah dikasih garansi oleh Allah. Lalu kemudian dia tidak perlu mendidik anaknya lagi. Tetap dididik dulu. Jadi prinsipnya adalah prinsip berusaha para jamaah. Prinsip untuk berusaha, saling membantu. Ya. Kalau minta tolong, ada orang cuma minta tolong doang, tapi dia nggak mau berusaha. Itu juga tidak boleh. Karena prinsipnya adalah take and give ya, kalau bahasa kerennya. Nah para jamaah sekalian, ini prinsipnya. Jangan sampai kemudian kita terjebak dalam kesombongan kita. Boleh jadi saat ini banyak kebaikan yang kita lakukan, tapi berapa banyak apa yang sudah kita lakukan supaya orang lain itu jadi baik gara-gara kita. Itu adalah sebuah renungan. Padahal para jamaah, ketika kita bisa menjadikan orang lain itu, kita bantu orang lain itu bisa melakukan kebaikan, pahala yang Allah sediakan buat kita apa? Pahala yang Allah sediakan buat kita itu tidak kalah besarnya daripada orang yang berbuat baik tersebut. Maka kita tidak boleh ada rasa iri. Wah, ntar kalau saya kasih tahu dia, ntar dia jadi lebih soleh dari saya dong. Ntar dia jadi lebih amalnya lebih banyak daripada saya. Nggak boleh iri dalam segi amal. Maka sengaja nggak dikasih tahu. Ya, ada kebaikan, ada ayat yang dia tahu, ada informasi, ya hadis yang dia tahu, tapi dia tidak bagi kepada orang lain. Kenapa? Karena takut dia jadi lebih soleh daripada saya. Nggak ada itu. Ya, maka bantu mereka para jamaah untuk bisa soleh, dan Allah menyediakan pahala. Siapa yang mendalla ala khairin, kita menunjukkan orang lain kepada kebaikan, lalu orang itu menjadi baik, maka kita dapat pahala yang sama dengan orang. Pahala kita sholat, orang lain sholat, kita sholat dapat pahala. Orang lain sholat gara-gara kita, itu kita dapat pahala bonus double. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Kata Nabi SAW, siapa yang menyiapkan kebutuhan orang yang mau berperang. Dia mau berperang tapi dia nggak mampu karena sudah sakit, karena sudah tua. Tapi dia punya peralatannya. Karena dia sakit, karena dia sudah tua, tapi dia punya peralatan, maka dia siapkan senjatanya, pedangnya, tamengnya, biayanya. Kamu mau berangkat, saya yang biayain. Nanti keluarga saya gimana? Saya yang tanggung. Maka Nabi mengatakan, siapa yang menyiapkan persiapan tersebut untuk orang yang melakukan peperangan, berjihad, maka sungguh orang tersebut meskipun dia tidak berangkat, dia tetap mendapat pahala perang, jihad. Ini pahalanya double saja. Ada membiarkan orang mau sekolah, mau belajar, biayakan. Maka pahala dia mengalir buat kita. Itu ya falsafahnya Pak. Kalau umpamanya orang yang nggak punya anak, tiba-tiba boleh anak orang lain kita biayain, dia dapat pahalanya, dapatnya mengalir, dapat. Mana dia? Ini dalilnya. Siapa yang menyiapkan kebaikan buat orang lain, maka dia mendapatkan kebaikan tersebut. Bahkan pahalanya boleh jadi kita keluar untuk ngurusin kebutuhan orang, itu lebih besar daripada pahala sholat kita. Ya, ada Umar bin Khattab melihat ada orang yang di waktu bekerja dia di masjid saja dia sholat, dia berdoa. Ngapain kamu? Saya lagi beribadah, beriktikaf. Kamu nggak kerja jam segini? Enggak. Lalu kamu makan dari mana? Dari si itu tuh si fulan. Dia yang memberi aku makan. Dia pahalanya lebih baik daripada kamu. Dia lebih beribadah daripada kamu. Kamu kelihatannya lagi ibadah, tapi dia lebih beribadah daripada kamu. Keluar sana, kerja. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, pahalanya untuk keluar untuk memenuhi kebutuhan orang lain itu besar.
Jadi jangan pelit dalam berbagi pahala dan benarkan mindset kita dalam melihat kebaikan. Bersedihlah ketika kita bisa melakukan kebaikan sementara ada orang lain yang tidak bisa melakukan kebaikan, sementara kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja para jamaah yang menjadi tadabbur kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang mau mendiskusikannya. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu. Ada Bu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, ya ada satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Iya. Kalau nggak melakukan dosa nggak kira-kira? Nah, kalau kita melihat dari konteks redaksi ayatnya, teks ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Setidaknya ada 2 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kalau kita tidak melakukannya, tidak mengajak kepada orang lain, kita diam saja, itu ada konsekuensi dosa atau tidak? Ya. Maka dari ayat ini kita melihat mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Ada perintah, ada larangan. Jangan kamu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan melakukan kebalikannya. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita diamnya tidak mengajak orang lain kepada kebaikan dan kita juga tidak mengajak orang lain kepada dosa, mungkin itu standar minimalnya. Ya, konsekuensinya kalau memang kita tidak melakukannya, tidak ada dosa yang kita tolong, tidak ada permusuhan yang kita bantu dengan diamnya kita, maka itu aman. Yang berbahaya adalah di depan kita ini ada dosa. Ada perzinahan, ada perjudian, ada perbuatan-perbuatan haram di depan kita. Terus kita diam saja. Nah, diamnya kita itu baru diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diamnya kita itu adalah boleh jadi sebagai bentuk persetujuan. Nah, itu yang dikatakan wattaqu fitnatal lati la tusiban wattaqu fitnatal la tusiban alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan sebuah azab, sebuah hukuman yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Tapi orang yang tidak berbuat zalim pun kena. Itu yang dimaksud adalah mereka yang diam. Makanya kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa yang melihat satu kemunkaran, kalau memang itu jelas-jelas kemunkaran, tapi kalau orang itu ya tidak ada kemunkarannya, ya, kemudian kita diam, itu. Tapi kalau kita diam itu adalah sebuah kemunkaran besar, itu boleh jadi nanti kita kena imbasnya. Konsekuensinya karena kalau Allah menurunkan hukuman ke daerah tersebut, kita akan kena gitu. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah pastikan kediamnya kita itu tidak mengajak adalah karena uzur. Uzurnya apa? 1, kita mau nyampein kita nggak bisa. 2, dia atasan kita. Ya, dia orangnya lebih lebih tinggi secara level ininya masyarakatannya. Kalau kita ngomong bisa galakan dia. Atau kita mau ngomong, pintunya ketutup, gimana mau ngomong ya, itu udah ada hambatan-hambatannya, ya sudah. Begitu. Tapi perlu kita pahami kalau ketika mengajak, kita memikirkan bagaimana cara yang tepat, tetapi serahkan hidayah itu kepada Allah. Ada orang nongkrong-nongkrong depan kita, tegur. Saat itu kita baru bisa negur. Duduk, gimana kabar, sehat? Ya udah, tegur aja, baru bisa seperti itu doang. Anak ke masjid dulu ya, udah azan nih. Cuma sekedar sindir-sindiran kayak begitu, biar karena prosesnya masih saat itu dia belum mau, anak kita belum paham, masih butuh proses, itu nggak apa-apa. Yang penting kita melakukannya, sudah kita pikirkan, sudah kita ajak dengan cara yang terbaik.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah sekalian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.